Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, untuk informasi hari ini berhubungan dengan harga Bitcoin guys yang lagi turunnya cukup lumayan ya. Dan informasi pertama datang dari Cointelegraph.com guys. Di sini diinformasikan bahwa rumor Mt. Gox ini akan membuat panik Bitcoin guys karena harga Bitcoin ini kembali ke 20.000. Wow, ini cukup mengerikan juga ya. Dan memang belakangan ini lagi ramai diperbincangkan untuk Mt. Gox guys, apakah mereka akan menjual Bitcoinnya atau enggak. Dan hal itu masih menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup genting ya, yang dirasakan oleh para investor guys. Seperti yang bisa kalian lihat di CryptoQuant ya. Di sini bisa kalian lihat bahwa kepemilikan Mt. Gox untuk Bitcoinnya ini masih di sekitaran 137.890 Bitcoin guys. Jadi cukup besar banget kepemilikan dari Mt. Gox ini. Dan seperti yang kalian tahu, Mt. Gox ini dulu pernah mengalami peretasan yang menyedot Bitcoin mereka guys. Dan belakangan ini juga ada kabar bahwa beberapa hacker ini sudah mengembalikan Bitcoin yang hilang tersebut guys. Nah, otomatis pasti ada tekanan dari para nasabahnya dulu yang merasa kehilangan Bitcoinnya untuk mencairkan Bitcoin ke uang fiat guys. Tapi sampai hari ini kalau kita lihat dari CryptoQuant ini ya, kepemilikan Bitcoin dari Mt. Gox ini masih tetap guys, jadi tidak ada yang dijual. Tapi justru ini menjadi salah satu kekhawatiran ya, jika nanti ada penjualan besar-besaran dari Mt. Gox ini. Dan kalau kita berkaca ya, dari kejadian kemarin waktu Bitcoin ini mengalami flash crash yang cukup parah banget guys. Kalau nggak salah itu di sini, di tanggal 7 Juni kemarin ya. Ini mengalami flash crash yang cukup parah banget guys. Diperkirakan terjadi penjualan sekitar 5.000-an Bitcoin yang telah diguyur ke pasar ya, yang mengakibatkan harga dari Bitcoin itu longsor kayak gini ya. Itu baru 5.000-an Bitcoin guys. Dan apa yang akan terjadi jika 178.000 Bitcoin dijual? Ini apa yang akan terjadi guys? Pasti akan membuat harga Bitcoin ini hancur guys. Tapi itu masih kekhawatiran ya yang dirasakan oleh para investor khususnya ya. Tapi belum tahu nanti langkah-langkah dari Mt. Gox ini gimana. Pasti mereka juga tidak ingin melihat harga Bitcoin ini turun guys, karena mereka juga akan tahu jika mereka melakukan penjualan besar-besaran, maka harga Bitcoin ini akan turun drastis dan keuntungan mereka pun juga akan semakin kecil. Pasti mereka akan mempunyai suatu strategi gimana caranya supaya harga Bitcoin ini tetap stabil ataupun kalau bisa naik ya, tanpa harus menjual semua Bitcoinnya. Kita tunggu aja nanti informasi berikutnya, langkah-langkah yang akan diambil oleh Mt. Gox guys. Dan kita kembali lagi ya. Nah, sesuai dengan berita dari Cointelegraph ini guys, klaim bahwa 137.000 Bitcoin ini akan segera diturunkan di pasar terbuka disambut dengan kecurigaan yang kuat karena volatilitas harga Bitcoin yang kembali. Artinya yang turun ya. Jadi Bitcoin ini gagal mempertahankan dukungan atau harganya di 20.000 US dollar ya pada 27 Agustus kemarin karena adanya kekhawatiran atas aksi jual oleh pengguna bursa yang sudah tidak berfungsi, yaitu Mt. Gox ini guys. Ini akan menambah tekanan harga terhadap Bitcoin untuk turun terus guys. Jadi desas-desus Mt. Gox ini diberhentikan sebagai crypto hash. Nah, data dari Cointelegraph, Market Pro dan juga TradingView ini mengikuti Bitcoin dan juga USD saat menuju ke posisi terendah baru 6 minggu, mencapai sekitar 19.766 US dollar per Bitcoinnya berdasarkan exchange Bitstamp. Likuiditas akhir pekan yang tipis ini tampaknya memperburuk pasar yang sudah gelisah ya guys, dan yang bereaksi buruk terhadap rumor yang belum dikonfirmasi bahwa dana dari Mt. Gox akan dirilis oleh kreditur pada 28 Agustus ini guys. Klaim sangat bervariasi guys pada saat penjualan ini ya, dan dengan beberapa yang percaya ya bahwa tahap 137.000 Bitcoin ini akan ditetapkan untuk dirilis ya dalam sekali jalan atau dalam sekali penjualan. Dan yang lain juga mengatakan bahwa dana akan dikirim sedikit demi sedikit guys, dan tetapi pembayaran tetap akan dimulai akhir pekan ini. Titik konsensus datang dalam bentuk kreditur yang diduga ingin menjual Bitcoin yang terutang ya kepada mereka, dan ini telah di luar jangkauan ya sejak 2014 lalu ketika Bitcoin USD ini diperdagangkan di bawah 500 US dollar guys. Jadi pengembalian 40 kali lipat yang belum direalisasikan ini mereka khawatir ya akan terbukti terlalu menarik bagi kreditur untuk menjadi penimbun yang tersedia. Mt. Gox ini meledak ya dengan ratusan ribu Bitcoin hampir 10 tahun yang lalu guys. Jadi mengikuti prosedur hukum yang panjang terkait dengan dana yang kemudian diperoleh kembali dari pertukarannya. Wali rehabilitasi yang ditunjuk
Nobuaki Kobayashi ini mengumumkan bahwa pada tanggal 6 Juli dia bersiap guys untuk melakukan pembayaran kembali kepada para kreditur atau nasabahnya guys. Nah, ini menjadi berita buruk ya. Jadi dalam dokumentasi pada saat itu Kobayashi memberikan akhir Agustus ini sebagai periode referensi ya, di mana beberapa pembayaran awal itu mungkin akan dimulai. Setelah diskusi dengan pengadilan dan sesuai dengan rencana rehabilitasi, maka wali rehabilitasi berencana untuk menetapkan tugas dan juga yang lain-lain guys. Periode referensi pembatasan dari sekitar akhir Agustus tahun ini sampai semua atau sebagian dari pembayaran yang dilakukan sebagai pembayaran awal ya, ini selesai untuk pembayaran yang aman dan terjamin, kata sebagian dokumen yang terbaca guys. Jadi dengan tidak adanya informasi resmi baru yang muncul di situs web khusus yang meliput proses rehabilitasi, bagaimanapun masih belum jelas guys mengapa rumor penjualan ini telah mendapatkan begitu banyak daya tarik yang begitu cepat guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya di akun Twitter oleh Danny Devan, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian juga untuk pedagang dan analis Josh Rager sementara itu, bahkan jika seluruh tumpukan Bitcoin dijual sekaligus, maka tekanan jual yang dihasilkan tidak akan menciptakan semacam peristiwa apokaliptik ya, yang dibayangkan beberapa orang. Nah, ini adalah akun Twitter dari Rager ya, kalian bisa cek sendiri nanti. Ketakutan seputar pelepasan berpotensi Bitcoin di Mt. Gox ini tidak beralasan, kata kontributor Cointelegraph Michael van de Poppe, dan menambahkan, kripto itu biasa guys katanya. Keuntungan diperas dalam volatilitas akhir pekan ini guys. Jadi kerugian terbaru tetap memicu lebih banyak rasa sakit ya bagi penipu Bitcoin yang ada. Dan menurut data dari perusahaan analitik on-chain Glassnode, persentase dari keseluruhan pasokan Bitcoin dalam laba ini mencapai lebih terendah 1 bulan pada hari itu guys, di atas sekitar 55%. Koin yang lebih tua ini melanjutkan tren peningkatan dormansi, sementara itu dengan persentase pasokan terakhir meninggalkan dompetnya 2 tahun lalu guys, atau lebih lama mencapai tertinggi 10 bulan. Cointelegraph baru-baru ini juga melaporkan ya tentang kebiasaan hodler yang tetap tidak berubah secara luas meskipun penarikan pasar kripto tahun 2022 ini. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah sepenuhnya milik penulis dan tidak mencerminkan pandangan Cointelegraph.com ya guys. Jadi setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, Anda harus melakukan riset sendiri saat membuat keputusan ya. Kemudian apakah kita harus merasa khawatir guys dengan penjualan yang dilakukan Mt. Gox ini? Kalau kita lansir ya dari finboard.com, dan di sini diberitakan bahwa ada beberapa alasan ya untuk tidak panik jika memang nanti Mt. Gox itu melakukan penjualan sebanyak 137.000 Bitcoinnya. Kita baca informasinya. Jadi menjelang pembayaran 137.000 Bitcoin kepada pelanggan atau nasabah dari platform perdagangan Mt. Gox yang diretas ya, pasar kripto telah dipenuhi dengan spekulasi mengenai dampak dari kompensasi tersebut guys, khususnya dengan Bitcoin ya. Jadi ada ketakutan bahwa pelanggan Mt. Gox ini akan mungkin membuang Bitcoin mereka yang baru direklamasi yang mengakibatkan volatilitas pasar yang lebih lanjut guys. Namun ini tidak terjadi karena ya selama permintaan pendaftaran, kreditur diberi pilihan guys untuk mendapatkan Bitcoin mereka lebih awal dalam pembayaran lump sum sebagian atau menunggu sampai akhir rehabilitasi sipil setelah dana tersedia untuk pencairannya guys. Pembayaran akan dimulai akhir Agustus sesuai dokumentasi oleh wali yang ditunjuk pengadilan Nobuaki Kobayashi. Katanya, setelah diskusi dengan pengadilan dan sesuai dengan rencana rehabilitasi, wali rehabilitasi berencana untuk menetapkan tugas dan lain-lain. Periode referensi pembatasan dari sekitar akhir Agustus tahun ini sampai semua atau sebagian dari pembayaran yang dilakukan sebagai pembayaran awal selesai untuk pembayaran yang aman dan terjamin, kata Kobayashi. Kemudian menurut analis kripto yaitu Danny Devan, prosesnya ini mungkin memakan waktu beberapa bulan guys dan tidak menimbulkan ancaman langsung untuk mempengaruhi harga dari Bitcoin itu sendiri guys. Katanya ada begitu banyak informasi palsu yang beredar di Twitter ya, jadi mari kita perjelas. Mt. Gox tidak akan merilis semua Bitcoinnya yaitu 1.337.000 Bitcoinnya besok, dan proses pembayaran akan dimulai besok sehingga kreditur akan mulai menerima Bitcoin mereka guys. Seluruh proses akan memakan waktu berbulan-bulan, kata Devan dalam tweet yang diposting pada 27 Agustus kemarin. Di tempat lain dalam sebuah tweet ya pada 26 Agustus kemarin, pakar perdagangan kripto yaitu Michael van de Poppe ini menyebut ketakutan itu tidak beralasan katanya. Jadi ketakutan seputar pelepasan berpotensi Mt. Gox ini tidak beralasan katanya. Pada saat yang sama dalam rencana rehabilitasi yang dirilis ya pada November tahun lalu itu, Kobayashi mencatat bahwa kreditur juga dapat memilih untuk menerima Bitcoin dalam mata uang yang berbeda termasuk dolar atau Bitcoin Cash. Selain itu,
tidak mungkin kreditur akan segera melikuidasi Bitcoin mereka, mengingat mereka adalah orang yang percaya ya pada awal kripto dan mungkin menunggu sampai aset kembali naik untuk mendapat untung. Khususnya Bitcoin telah turun hampir 60% dari level tertinggi sepanjang masa guys. Di tengah spekulasi ini ya, Bitcoin masih berusaha untuk bertahan di atas 20.000 US dollar ya untuk harga per Bitcoinnya setelah turun sementara di bawah nilai pada 17 Agustus kemarin ya. Pada saat berita ini dimuat, aset tersebut diperdagangkan pada 20.020 US dollar guys, dengan kerugian lebih dari 1% dalam 24 jam terakhir. Perlu dicatat bahwa Mt. Gox ini adalah pertukaran Bitcoin terbesar ya sebelum kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin ya, senilai sekitar 500 juta US dollar pada saat itu oleh peretas guys. Dan sampai saat ini hanya 150.000 Bitcoin guys yang dicuri, yang telah dikembalikan oleh para peretas itu atau yang telah ditemukan. Jadi seperti dilansir ya oleh Finboard pada Oktober 2021 kemarin ya, periode pemungutan suara atau voting untuk rencana rehabilitasi sipil untuk Mt. Gox ini diselesaikan setelah pengadilan distrik Tokyo menyetujui rancangannya pada Desember 2020. Kemudian juga hal serupa yang masih berhubungan dengan penurunan Bitcoin ini ya akibat Mt. Gox ini dilansir dari zcrypto.com bahwa kata analis terkemuka ini mengatakan bahwa apakah Bitcoin ini akan turun sampai 16.000 dan ini sangat mungkin guys dalam beberapa minggu mendatang katanya. Kita baca informasinya. Bitcoin saat ini diperdagangkan pada level terendah ya di bulan Agustus dan setelah beberapa minggu kenaikan yang berkelanjutan ini ya, kripto pertama telah menghadapi penolakan liar ya bersama dengan pasar lainnya guys. Dan saat Bitcoin turun lebih jauh, analis dalam ruang telah menyebarkan pendapat mereka tentang arah pasar. Di antara mereka adalah pengamat pasar terkemuka ya yang memprediksi pergerakan sangat bearish untuk aset tersebut guys. Sekali lagi, seorang analis kripto terkenal dan juga sebagai seorang trader juga ya, yaitu Il Capo of Crypto ini telah memberikan pendapatnya ya untuk Bitcoin. Jadi menyusul harga Bitcoin yang crash yang mendadak dari harga 22.000 pada hari Jumat kemarin ya. Il Capo of Crypto ini memperkirakan penurunan lebih lanjut guys. Dan menurut analis, target utamanya untuk Bitcoin ada di 16.000. Penting untuk dicatat bahwa terakhir kali Bitcoin itu mencapai angka di 16.000 dolar per Bitcoinnya ini adalah pada bulan Desember 2020 kemarin guys. Dan sejak menaklukkan di tengah panasnya pandemi, aset tersebut tuh belum mengunjungi kembali ke zona tersebut. Bitcoin terdekat untuk memperbaiki harga 16.000 adalah pada pertengahan Juni ketika crypto winter saat ini berada pada titik terberatnya. Bitcoin turun menjadi 17.708 US dollar ya pada 18 Juni kemarin untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Pasar keuangan saat ini itu telah mencapai level terendah ya selama 2 tahun ini ya guys. Dan pada saat analis percaya bahwa bagian bawah atau bottom ini sudah masuk guys. Il Capo of Crypto juga berpikir lebih banyak posisi terendah ini akan bisa datang guys. Dan dia menganggap harga 16.000 US dollar per Bitcoin ini sangat mungkin sekali untuk beberapa minggu mendatang. Dan ini akan memompa lebih banyak ketidakpastian ke ruang pada periode ketika funding rate sudah melihat sentimen pendek yang dominan. Analis Michael van de Poppe juga berpikir sudah waktunya ya untuk membeli Bitcoin. Jadi selanjutnya Il Capo of Crypto melihat level resistensi utama di 22.500 US dollar dan juga 23.500 US dollar. Dia menyarankan investor untuk mengambil level tersebut sebagai peluang jual yang baik. Ia juga menyebutkan ya untuk tingkat support ya di harga 19.000 US dollar. Namun dia juga mengatakan itu akan menjadi konfirmasi bearish untuk penurunan lebih lanjut jika Bitcoin ini mencapai support di 19.000 US dollar guys. Di sisi lain, analis Michael van de Poppe juga menyarankan investor untuk membeli Bitcoin sekarang guys. Dalam tweet baru-baru ini ya, CEO Age Global ini mencatat bahwa indikator hash ribbon memberikan sinyal untuk beli. Sekarang saatnya untuk mulai membangun investasi Anda, kata van de Poppe. Pada saat penulisan, Bitcoin saat ini tuh memiliki nilai di 20.043 US dollar dan setelah kehilangan 7% dari nilainya dalam seminggu terakhir ini, Bitcoin telah menyentuh level di bawah 20.000 US dollar guys hari ini, dan meskipun mengalami rebound yang cepat, aset tersebut dapat menemukan dirinya kembali ke sana guys. FGI ini telah turun di bawah 30 setelah melihat nilai yang menjanjikan 46 pada 13 Agustus kemarin. Jadi gimana guys? Masih kuat nahan Bitcoin? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.